Kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kambri teponi, Tuhan hadirat-Mu ada di tengah kami. Urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi. Kambri teponi, breathe of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau hadir dalam ruangan ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini. Engkau dihormati, Engkau dihargai. Jamah dengan hadirat-Mu setiap orang dalam ruangan ini. Shamo ini mimiana mose, ini miana namo. Oh
yang hancur yang tanpa bisa dipulihkan. Semuanya bisa dipulihkan. Jesus. Dihargai dalam ruangan ini, Engkau dipuja, ditinggikan, diagungkan. Buat pribadi Yesus begitu real, nyata. Lihat kedalaman hati kami, Kau lihat luka kami, Kau lihat sakit kami. Aku berdoa ada pemulihan ilahi malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang peluk, Engkau sendiri yang jamah. Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, we praise you, we adore you. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami kembalikan untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Semuanya bisa dipulihkan. Tidak ada orang yang sehancur apapun yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Semuanya Tuhan sanggup pulihkan. Kuncinya, dibutuhkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Selama kita hidup, kita akan mengalami namanya penderitaan. Kita akan mengalami namanya tekanan. Selama pakai tubuh daging ini, kita akan selalu mengalami pencobaan. Tergantung sikap hati kita bagaimana. Kita akan lihat di kitab Rut pasal yang pertama. Dengerin saja. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel. Bapak Ibu nanti pelajarin di kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja. Ketika bangsa Israel melakukan dosa jauh daripada Tuhan, selalu terjadi malapetaka, mara bahaya, bahkan dikuasai oleh para musuhnya. Bapak Ibu, di zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kita pikir ikut Tuhan semuanya berjalan dengan baik, ternyata nggak baik-baik saja. Tadi saya di mobil ngobrol sama istri saya bilang kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, kita melihat bagaimana Tuhan mengurapi, bagaimana Tuhan hadir dalam setiap ibadah. Rasain hadirat Tuhan nggak? Bayangkan kalau kita dibawa hadirat itu di tempat kemana kita pergi, ke tempat pekerjaanmu, ke tempat bisnismu, ke tempat pelayananmu, hadirat itu semakin real dan perkasa, semakin powerful. Tuhan memang omnipresent, ada di mana-mana. Tuhan yang di mana-mana itu tidak pernah mengubahkan apa-apa. Tuhan ada di restoran di depan situ, Tuhan ada di mall, Tuhan ada di diskotik, Tuhan ada di pelacuran. Tuhan yang omnipresent itu tidak melakukan apa-apa. Yang kita butuhkan His manifested presence. Kalau khotbah sekedar khotbah, semua orang bisa khotbah. Saya ngobrol sama istri saya. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat khotbah, lewat penyembahan. Tidak bisa semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat pekerjaannya. Bayangkan kalau Tuhan hadir di dalam pekerjaanmu, apa yang terjadi? Tuhan akan bikin berhasil apa saja yang dipegang tanganmu. Tuhan akan bawa kamu akan naik ke level di mana Tuhan tetapkan. Tuhan akan bawa kita ngalami
perjalanan menuju kebesaran. Dan ternyata di zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, ngalami kekeringan. Israel zaman dulu itu Israel secara fisik, dan kita ini hari ini adalah Israel secara rohani. Katakan, saya Israel rohani yang dicangkokkan. Alkitab katakan kalau kita milik Kristus, kita berhak menerima janji Tuhan terhadap Abraham untuk menjadi bagian milik kita. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang dipikir setelah ikut Tuhan, komitmen dengan Tuhan, berharap perjalanan hidupnya baik-baik saja. Ternyata tidak baik-baik saja. Istri saya tahu itu perjalanan hidup kami tidak baik-baik saja. Selalu dibawa ke dalam kengerian-kengerian tertentu, dan ternyata di ujungnya Tuhan tetap ada di sana. Sekalipun di jalan buntu yang nggak ada pengharapan, di ujung jalan sana ada Yesus. Sekalipun hidupmu hari ini hancur, disakiti, dihianati, ketika Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan akan pakai hidupmu secara powerful dan dahsyat. Seperti kitab Rut ini. Coba kita akan lihat. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ketika mengalami kelaparan, bukan mencari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi apa yang dicari? Dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ketika kau mengalami masalah persoalan, ketika kau menghadapi tekanan, impitan dan persoalan, harusnya jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan ini? Ada orang yang lari dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu, Moab itu adalah tanah yang terkutuk. Kan ini hasil dari perzinahan sedarah. Nah, ini lihat di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Moab ini adalah tempat terkutuk loh. Yang lebih tua melahirkan anak laki-laki yang menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Dan yang lebih muda lagi pun melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai Ben Amai. Dialah bapa segala Bani Amon yang sekarang. Ketika mengalami kelaparan, dia bukan cari Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi lari jauh dari hadapan Tuhan, datang ke tempat terkutuk. Saya bilang, selama kita pakai tubuh daging ini, kita tahu di perjalanan hidup kita babak belur sejak zaman Covid. Zaman Covid kita struggle, berjuang, nangis, teriak sama Tuhan. Tidak tahu ada pengharapan seperti apa, saya juga nggak jelas masa depan saya. Tapi setiap hari istri saya tahu, saya hanya doa, nangis sama Tuhan, lakukan bagian saya yang dipercayakan Tuhan. Pokoknya apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan dengan sepenuh hati seperti melakukannya untuk Tuhan. Sebab dari situ pelan-pelan Tuhan akan bawa kamu naik ke level. Betul nggak? Hari ini naik level kan? Diberkati kan? Hari ini lebih bahagia, lebih ceria. Dan ada saatnya nanti dibawa ke dalam level yang lebih powerful lagi loh, memberi dampak otoritas yang begitu powerful dan dahsyat. Kuncinya ketika mengalami kesesakan, jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Kalau lari dari hadapan Tuhan, seperti orang ini, satu keluarga ini lari di hadapan Tuhan ke tempat terkutuk. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem. Tahu ibu tahu Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti. Tapi dia lari ke tempat Moab, tempat yang terkutuk. Dan apa yang terjadi? Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dan tiba-tiba di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek. Ini matinya di luar kehendak Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, hidup kita ini kan gak panjang. Kita berharap, saya dengan istri saya berharap umur 100 tahun. Nanti umur 95 tahun kita lari-lari ke pantai, kejar-kejaran. Kita mau senang-senang. Kita umur panjang bisa terjadi berkah. Saya berdoa di sini juga umurnya panjang. Justru kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Ketika Tuhan percayakan umur yang ada ini, setelah kejadian saya sakit, saya banyak berubah. Motivasi hati berubah, cara khotbah juga lebih lembut, katanya. Semoga aja lebih lembut.
Hati yang di dalam saya berubah. Kadang diizinkan hal-hal yang kita nggak pernah mengerti karena kita nggak pernah tahu. Kenapa kok ini terjadi? Why God, why, when God, when? Kenapa Tuhan? Kapan Tuhan dipulihkan dan lain sebagainya? Ternyata Tuhan diem. Bukan berarti Tuhan diem tidak jawab. Tuhan sedang membawa kita ke dalam level yang berbeda. Ini orang seringkali nggak sadari. Makanya ketika mengalami tekanan impitan, dia lari jauh dari hadapan Tuhan yang harusnya dikejar oleh Tuhan. Bayangkan, sepanjang hidup yang Tuhan percayakan hari ini, kalau kita nggak pakai untuk kemuliaan Tuhan, terus tiba-tiba kita dipanggil Tuhan mendadak, apa yang terjadi? Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan selama kita tinggal di muka bumi? Dari perkataan, perbuatan, pelayanan atau apapun. Makanya kita Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana ngapain? Bertindak, bersikap, berkelakuan, berkata-kata, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Levelnya udah berbeda. Kita berjalan dalam ketepatan ilahi step by step, bukan malah jauh dari hadapan Tuhan. Harusnya tambah hari kita kenal Tuhan, tambah hari kita berjalan bersama Tuhan, kan semakin ngerti ritmenya, caranya, bahasanya, maunya, kehendaknya. Benar apa enggak? Semakin hari berjalan bersama Tuhan, tentunya hidupmu diubahkan kok. Tidak mungkin tidak diubahkan. Pasti diubahkan. Kalau yang ngomong diubahkan, pasti hidupmu yang dengarkan juga harus diubahkan. Amin. Perjalanan kita bersama Tuhan itu ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, supaya nanti di ujung kehidupan kita ini didapati menjadi orang yang berkenan. Tapi kalau fokus kita ini hanya sekedar yang kelihatan hari ini, kelihatan hari ini kita kejar-kejar, dan seringkali manusia menghabiskan waktunya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Banyak orang dunia ngejar segala sesuatu dengan luar biasa, tapi di masa tuanya ternyata kesusahan dan sakit penyakit menyertainya. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh seperti itu. Tiba-tiba Elimelek mati, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Malion dan Kilion. Di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Harusnya kan tidak boleh kawin dengan Moab, orang Moab, orang campuran. Karena di zaman itu harus Israel yang murni, karena sedang menantikan kedatangan Mesias yang datang dari keturunan Yehuda. Makanya orang Israel nggak boleh kawin campur, supaya murni seperti yang dinubuatkan para nabi. Tetapi apa yang terjadi? Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Bayangin, di masa kesusahan dia tinggal di tempat penderitaan itu 10 tahun. Apa yang terjadi kira-kira? Lalu matilah kedua anaknya, Mahlon, Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Ujungnya anaknya juga mati. Bayangkan ini mati dan dalam kesia-siaan. Jangan sampai kita mau habiskan waktu kita ini dengan sia-sia. Kita mau habiskan waktu kita ini setiap harinya bernilai dan berharga. Katakan bernilai, berharga, bernilai dan berharga. Istri saya sering bilang, kita udah tambah tua. Di bahasa dia, bahasa kita bercanda, katanya kita tambah usur. Dia bilang kita tambah usur. Kita tapi mau habiskan waktu kita lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita dipakai untuk memberkati orang, memulihkan keluarga banyak orang. Dan tentunya Tuhan beresin hati yang di dalam kita, di dalam saya dan istri saya. Saya belum bisa cerita. Kami ngalami permukaan. Dalam minggu-minggu kemarin apa yang terjadi? Tiba-tiba AC di rumah itu error. Kita tidur seperti sauna, error dan panas sekali. Terus beberapa hari kemudian kita beres ya kan. Tiba-tiba mobil kita servis ternyata meledak biayanya. Kita ajak mama ke Tangerang makan bakso, tiba-tiba kabel AC-nya meletus. Terus berurutan. Ternyata di balik semuanya itu Tuhan ngurusin hati kita. Di balik semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita itu Tuhan sedang ngurusin hati kita. Makanya kita harus memiliki respon yang benar.
Ketika kita berjalan terus ikutin apa yang Tuhan mau, nanti baca terus ya kisah ini. Ini hanya Rut ini kan 4 pasal. Jadi ujungnya Rut nanti lihat dia menikah dengan Boaz dan menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Padahal nggak ada pengharapan kan ini. Suaminya mati, mertuanya mati, hidup dalam kelaparan, hidup dalam penderitaan. Berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, maka kamu turut dengan aku. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Lihat apa yang terjadi. Di ayat yang ke-15 berkatalah Naomi, Tuhan telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu pun terjadi memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata. Nanti baca terus apa yang terjadi dengan Rut. Suaminya mati, gak ada pengharapan lagi. Tinggal di negeri asing, gak ada pengharapan. Tapi ternyata di ujung kehidupannya sedang dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Ternyata menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Makanya saya bilang, dalam kondisi apapun, justru harusnya kita kejar Tuhan. Kita dedikasikan hati kita untuk Tuhan. Bukannya sekedar ibadah, bukannya sekedar ke gereja, tapi setiap hari harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hubungan kedalaman dengan Tuhan. Secara personal, dalam kondisi apapun, ketika kau kejar Tuhan, kau cari Tuhan, semuanya kelihatannya mustahil, nggak ada jalan keluar. Tapi ternyata nanti kita lihat di pasal berikutnya, Tuhan sanggup pulihkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dimulainya kapan? Hari ini, keputusan hati kita untuk nempel sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Banyak kekristenan yang sejati itu harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bukan nyari segala sesuatu di luar Tuhan. Memang kita harus kerja, kita harus menghasilkan uang, kita harus bertanggung jawab. Para laki-laki bertanggung jawab dengan keluargamu, para orang tua bertanggung jawab dengan anakmu. Lakukan bagianmu, tapi di sisi lain yang mampukan kita, membuat kita berjalan dalam ketetapannya kalau kita dinempel sama Tuhan. Ini orang tidak ada pengharapan di masa-masa sulit. Suaminya mati, mertuanya mati. Malah mertuanya usir, suruh pergi, balik ke negara. Tidak. Dia bersikeras. Kesetiaan. Bukankah prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar? Ini prinsip nggak bisa dilawan. Ini hukum dan ketetapan Tuhan. Bayangkan ini lihatnya. Ketika ini saya lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah, benar. Ada hukum namanya yang kita nggak bisa lawan. Namanya hukum gravitasi. Pak, itu ada pesawat, dia bisa terbang, tapi pesawat pasti landing. Ikut Tuhan pun juga sama, ada prinsip dan ketetapan. Setia dalam perkara kecil, nggak ada pengharapan, nggak ada kejelasan. Jalan terus sama Tuhan. Saya sudah ceritakan, saya pelayanan dari tahun 97 saya ditabiskan jadi hamba Tuhan. Orang kenal saya tahun 2021.
20 tahun lebih saya diremukkan Tuhan. Dalam perjalanan saya seakan-akan gak ada pengharapan. Mau jadi apa gak jelas. Istri saya sering ngomong, tuh temanmu di pelayanan ke Malaysia, di pelayanan ke Korea, dibuka gereja yang dikhotbah di mana-mana, sering kali. Sering ngomong begitu, ya biarinlah, semua orang punya jatah masing-masing. Tapi saya lakukan dengan setia yang menjadi bagian saya. Saya kejar Tuhan setiap hari. Saya cari Tuhan. Dia tahu persis. Pernah lihat saya ngeluh? Saya tidak pernah ngeluh. Saya tidak pernah gerutu. Saya nggak pernah ngomel sama Tuhan. Saya nggak pernah naruh curiga sama Tuhan sekalipun dalam kondisi sulit. Bahkan dalam masa-masa peperangan, seringkali dia nggak tahu saya lagi berperang. Tahunya dia ngalami kemenangan. Ternyata Tuhan lupa yang di dalamnya. Dan ternyata sampai hari ini saya nikmatin apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Hampir tiap hari saya terima kesaksian, banyak orang diubahkan sama orang yang modelnya seperti saya. Just grace, kasih karunia Tuhan. Dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh. Masalahnya ketika ngalami banyak hal yang tidak enak tadi, ketika kita ngalami masalah yang enggak jelas ujung pangkalnya seperti apa, kita hadapi masalah yang seperti jalan buntu. Seringkali kita ngadep di jalan buntu sana, tapi ternyata di ujung sana, di ujung jalan buntu yang gelap gulita itu, ternyata Tuhan sudah menunggu dengan semua jawaban atas semua persoalan dan pergumulan. Makanya dibutuhkan pertobatan setiap hari kita dengan Tuhan, mengejar Tuhan, mencintai Tuhan. Gak ada yang lain. Sampai hari ini saya udah gak ingin apa-apa. Saya hanya pengen dari istri saya. Sudah ingin kayak dulu lagi. Hanya ingin saya memakai hidup saya ini hanya untuk nyenengin Tuhan. Justru saya ingin nyenengin Tuhan, tapi kadang ada daging yang di dalam diri saya kali narik. Terus nyeret dalam dosa. Tapi saya tetap belajar mencari Tuhan. Ternyata mencintai Tuhan itu tidak semudah yang dikatakan orang. Tidak semudah seperti yang dinyanyikan. Dibutuhkan di salib sangkal diri mati tadi, memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Dalam kondisi hatimu tidak enak, kamu harus tetap menyembah Tuhan dan mencintai Tuhan. Tadi pagi saya melihat kondisi, saya melihat tadi kamu nyanyi pada saudara seger. Justru saya bilang, udah gak usah pergi, orang gimana? Tanggung jawab kita sama Tuhan. Kemudian tadi biasanya saya doa pagi, bangun pagi, terus saya ngurusin diri sebentar, terus saya biasanya doa sampai jam 12. Tadi doa kepala pelayanan terus saya tidur. Hati kita punya kerinduan bersama Tuhan. Hati yang punya kerinduan dengan Tuhan ini tidak ingin nyakitin dan melukai hati Tuhan. Dalam kondisi susah sekalipun, kelaparan sekalipun, dia nggak tertarik untuk ke tempat lain kecuali tempat hadirat Tuhan. Di kitab Mazmur katakan ayat yang populer sekali di Mazmur pasal 91, orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi, the secret place most high, tempat tersembunyi di dalam hadirat Tuhan, kita menerima namanya dan izatan kami. Dan itu dibutuhkan step by step di dalam hadirat Tuhan. Orang untuk datang kepada Tuhan itu tidak mudah. Kalau ini barang-barang kan yang kita nikmati hadirat Tuhan. Tapi bagaimana kamu duduk diam di kamarmu sejam 2 jam konsentrasi fokusmu sama Tuhan. Engkau jadi aku sembah. Dibutuhkan komitmen setiap hari. Saya ajarin bagaimana masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Bukan kekristenan yang agamawi. Dibanding disebut. Kalau kekristenan agamawi kita datang ke gereja bertahun-tahun, tapi hidup kita tidak berubah. Kita pelayanan hanya sekedar pelayanan. Tadi kita ngomong banyak tentang pelayanan. Karena beberapa hari terakhir saya konselingin banyak orang-orang di pelayanan yang terlibat skandal dan lain sebagainya. Istri saya bilang mereka kan ngerti firman, mereka kan sekolah kita, mereka kan belajar firman.
tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa jauh dengan Tuhan, bisa. Karena nggak ada cinta lagi. Tapi kalau kita dicinta sama Tuhan, saya seperti cinta dengan istri saya. Setiap hari saya bilang elok beberapa kali. Benar ya kamu. Setiap hari. Tiap hari. Saya ingin dekat dengan dia. Harusnya kalau kita mencintai Tuhan juga lakukan yang sama. Tapi berapa banyak orang menganggap Tuhan hanya tempat pelarian ketika kekurangan. Ketika mau pelayanan langsung minta diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Mana bisa? Dibutuhkan kalau kita diam di dalam hadiratnya. Nyembah. Aku sembah, aku sembah. Terima kasih. Aku sembah, oh Tuhan. Sebenarnya mudah sekali untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mudah sekali. Coba sekarang tutup mata. Kita mau berapa? Kau sembah, oh Tuhan. Kau sembah. Waktu tadi tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Benar? Bahkan gak sadar kalau kita sedang duduk di sini. Benar apa? Tapi yang jadi masalahnya, ketika mengalami masa-masa sulit, untuk tetap fokus sama Tuhan itu dibutuhkan komitmen. Dalam kondisi hatimu enak, bisa nyembah Tuhan. Dalam kondisi kesal, bisa nyembah Tuhan. Bahkan setiap hari saya tuh beresin hati. Tapi kalau pelayanan, meski ngundang hadirat Tuhan, meski doain orang dan lain sebagainya, kalau hati tidak beres, bagaimana kita coba doa? Hatimu itu harus transparan di hadapan Tuhan. Ketika hati kita ini transparan di hadapan Tuhan, kita beri hati ini sepenuhnya sama Tuhan. Kamu tutup mata, kamu bisa merasakan hadirat Tuhan karena Tuhan baik adanya. Bayangkan kalau Tuhan baik sama hidupmu, Tuhan begitu baiknya kurang apa sekarang katanya? Bukankah Tuhan luar biasa memproteksi, menjagai, mempromosi, memberkati? Tapi kita seringkali mengabaikan gitu. Kita datang sama Tuhan yang sekedar kalau ada kebutuhan, keperluan. Apa kalau sedang lagi menghadapi masalah berat, kita teriak-teriak jerak-jerik kayak orang yang kenal Tuhan. Kalau kita memberi hati kita sama Tuhan, kita berikan hati sepenuhnya setiap hari. Dan dibutuhkan Tuhan kita. Ingat masa pacaran dulu. Kamu ingatkan masa pacaran dulu. Ingat masa pacaran saya setiap hari samperin kamu ya. Mama mertua saya bawain di Ambon karena bener-bener. Setiap hari saya ketemu, saya ingin berdua-dua. Kalau kita katakan kalau kita kehilangan kasih kita yang semula dengan Tuhan, ujungnya kita ini menjadi orang Kristen yang suam buku, visi ibadah, visi ke gereja, tapi ketika menghadapi masalah dia cari Tuhan, cari tempat lain. Berapa banyak orang menghadapi masalah yang dicari pendeta? Dipikir pendeta itu jawaban dalam hidupnya, ya pendeta dibutuhkan.
chat saya, telepon saya, DM saya pasti saya jawab. Tapi berapa banyak orang ketika menghadapi masa-masa sulit yang dicari Tuhan, tidak mudah, tidak gampang. Seperti keluarga ini, Elimelek ini ketika mengalami kelaparan bukan cari kelaparan, sedang dia pergi ke tanah yang tertutup, tanahnya orang mau. Kenapa yang terjadi? Mati kematian. Dibutuhkan kita nempel sama Tuhan. Hati ini nempel sama Tuhan. Ketika saya berdoa, saya nggak mau diganggu sama istri saya. Saya luangkan waktu sama Tuhan. Karena saya nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Karena berkali-kali minta dengan barang-barang yang sepele, tiba-tiba dikasih. Kadang batin di dalam hati yang dikasih. Sampai saya akhirnya malu sama Tuhan. Ngapain kalau minta yang sepele yang dikasih? Kenapa nggak minta sekalian yang gede? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanggung. Istri saya dulu pingin apa aja, baru ngomong besoknya loh. Selalu, ya betul. Baru kamu batin ngomong sama saya besoknya dulu. Dia menikmati apa yang diinginkan. Saya bilang lagi, udahlah jangan minta yang sepele, yang receh-receh kayak begitu, malu-malu sama Tuhan. Minta yang lebih gede. Minta yang gede. Ternyata ketika kita minta yang gede, Tuhan persiapkan yang di dalam sini. Miliki hubungan kedalamanmu dengan Tuhan. Nanti tiba-tiba kamu akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Cara pandangmu tentang hidup berbeda. Cara pandangmu tentang pelayanan berbeda. Cara pandangmu terhadap menghadapi masalah berbeda. Cara kamu menghadapi tekanan, kekurangan apapun berbeda. Pakai cara Tuhan. Tiba-tiba ada kedamaian yang di dalam hidupmu. Makanya saya bilang, maka Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi yang sangat terkenal sekali, judul Tawarik pasal 16. Mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Orang bersungguh hati itu seperti apa, Bapak? Apakah setengah hati? Asal-asalan? Sungguh hati itu punya passion katanya, kata orang marketing. Punya passion, punya kegairahan, punya kegigihan yang begitu luar biasa. Dia ingin kenal Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau sukses dan berhasil simpel, dengar suara Tuhan dan lakukan pasti sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya, kita sering dengar perkataan orang lain, kita sering dengar perkataan diri kita sendiri, dan kita ikuti pemikiran kita sendiri, dan ujungnya ternyata menghancurkan kita. Makanya ikut Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, ikuti caranya Tuhan, ikuti ritmenya Tuhan. Ini yang suka dengan khotbah saya harusnya bertambah dewasa ke dalam kedalaman Kristus. Saya mau bawa sampai ke kedalaman hati Tuhan sehingga setiap langkahmu seritme dengan Tuhan. Sampai kamu ngerti detak jantung Tuhan bahasa saya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful kan? Kamu masih main beleka? Masih pusing dengan dirimu sendiri? Masih emosi, teriak-teriak, marah-marah, pahitan dan lain sebagainya? Atau kamu mau lihat yang kemuliaan Tuhan? Semakin kamu masuk dalam hatinya Tuhan, masuk ke dalam hati Tuhan. Dan ini dibutuhkan komitmen loh setiap hari. Tidak enak diam di dalam hadirat Tuhan itu. Kalau korporat begini kan enak ya, di keyboard, urapan, hadiratnya betul. Tapi kalau kamu, saya setiap hari berdoa di kamar saya, nggak ada yang melihat, nggak ada yang perhatikan. Tapi saya lakukan kontinu setiap hari. Dan saya bertanya, kemana saya khotbah, kemana saya nyembah. Dari suara saya kan seperti kalian membuat di terombangnya. Tapi saya bertanya mau suara saya. Ketika saya berkhotbah, orang dengar khotbah saya berubah. Harusnya hidup Kristen kita seperti itu. Levelnya ini berbeda, bukan jerat-jerit nangisin diri sendiri, nangisin ego, nangisin perasaanmu, teriak-teriak, stay orang tak tahu Tuhan. Harusnya berjalan setiap hari, masuk ke kedalaman hati Tuhan, ke kedalaman hati Tuhan. Dan ujung Tuhan pakai hidupmu secara kawan cerdas. Bayangin nanti baca seluruh kitab Rut nikah dengan Boaz, pengusaha kaya raya dari keturunan melahirkan Yesus Kristus. Ini kan hancur, gak ada pengharapan.
Suaminya mati, mertuanya mati, hidup di tengah kelaparan, di tanah terkutuk kok. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengikuti perjalanan bersama Tuhan. Saya pernah khotbah Esther ini, sampai 15 seri ini. Esther ini anak tertolak kok, nggak dibesarkan sama orang tuanya, dibesarkan oleh orangnya. Tapi bayangkan dia memiliki hati yang berbeda. Dia bisa memikat hati raja. Bayangkan kalau hidup kita bisa memikat hatinya Tuhan, apa yang terjadi? Seperti yang dilakukan Daud. The man after my own heart. Orang kesayangan. Bayangkan, kamu kemanapun, karena begitu mencintai Tuhan, hati itu meluap dengan Tuhan. Ketika kamu ingin marah, kamu merasa, ini menyukai hati Tuhan, sikapmu tidak benar. Pernah ngerasain kayak gini? Pernah kan kita mengalami marah-marah, kesel atau histeris, bersikap ngawur? Setelah selesai 5 menit, 10 menit, tiba-tiba Roh Kudus, jelas ada rasa daya di dalam kita. Di spirit of man, di manusia. Pernah ngalamin itu? Kamu marah-marah tiba-tiba, kok rasanya ada rasa terteplak? Artinya Tuhan sudah berduka karena sikap dan tindakan kita yang ngawur dan sembrono. Bapak bisa bayangkan, kalau kita setiap hari berjalan dengan dia, setiap hari saya senangin istri saya peluk, saya cium, saya keloni, saya ajak ngobrol, saya ajak cerita. Setiap hari saya bilang, saya ingin nenangin kamu supaya kamu hidup saya. Tapi Bapak bisa bayangkan, saya kalau tanya sih, apa saya sempurna? Sering kamu temukan apa? Yesus atau Yudas? Yesus ya. Karena Yudas sedang berubah menjadi Yesus. Butuh proses. Saya belajar dengan ini. Karena saya mencintai. Nah, hidup kita ini yang membuat kita berhasil dan sukses itu adalah pribadi Tuhan. Harusnya kita memiliki hubungan yang kayak begini. Ini banyak pendeta nggak bisa ngajarin. Banyak pendeta nggak bisa ngajarin seperti ini karena ini dibutuhkan komitmen belajar firman setiap hari dan bergaul dengan Tuhan. Tidak heran ada orang-orang tertentu ketika pelayanan motivasinya lain. Pengen dipuji, pengen dihormati, pengen duit, pengen kekayaan, pengen apapun lah namanya. Padahal harusnya yang kita kejar adalah perkenan Tuhan, nyenengin hati Tuhan dalam sikapmu, tindakanmu, dalam keputusan. Ketika kita memutuskan berjalan bersama Tuhan, ini kan tidak mudah. Kita perlu mengatakan ada seorang yang berjuang melawan di dalam diri kita. Aku ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendak Roh Kudus. Di sisi lain, dan ini begitu kuat melawan. Ada orang yang ingin puasa luar biasa, ingin puasa intermittent, ada puasa Daniel, puasanya orang Niniwe, puasanya Musa. Pagi-pagi dengan bau roti bakar rasanya kayak berapa puluh tahun kemarin. Benar nggak orang ini? Ingin berdoa tiba-tiba rasanya ngantuk berat sekali. Karena daging kita ini selalu berjuang melawan kehendak Tuhan. Nah itu yang perlu ditaklukkan. Bagaimana tempat penaklukan yang kamu datang sama Tuhan? Diam di dalam hadirat. Orang yang duduk diam di dalam hadirat Tuhan, duduk diam. Ingat Marta sama Maria. Marta itu heboh orangnya, mengerjakan begitu. Tetapi tadi hanya duduk diam. Duduk diam di hadapan Tuhan tidak mudah. Coba kamu duduk diam 30 menit Tuhan. Mau. Waktu kamu tutup mata, dia menyembah Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi. Cari di YouTube, putar lagunya Benny, lagunya dari Michael Mann, bagus-bagus. So, isinya worship, adoration semua.
Saya sering putar instrumen. Saya bisa duduk diam di kaki Tuhan bisa berjam-jam. Cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri adalah kita duduk diam di kaki Tuhan. Engkau akan mati terhadap dirimu sendiri. Beberapa hari terakhir, beberapa tahun terakhir ini, kamu nggak pernah melihat saya histeris, panik, teriak-teriak kayak orang kerasukan, nggak pernah. Benar? Hanya ini ada orang. Tahu kenapa? Saya latih setiap hari saya diam di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu waktu saya nggak seberapa banyak, tapi saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Beri hatimu. Makanya kalau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan tadi, levelnya bukan sekedar minta, teriak, mohon, diberkati, dipulihkan, bukan. Tuhan mau apa sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama. Nanti pelan-pelan hidup itu berubah total. Jadi, semua yang di muka bumi ini diciptakan Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan punya kecenderungan untuk dekat dengan Sang Pencipta. Apapun itu. Semua orang di dunia ini ingin kenal yang nyertai Dia. Bayangkan kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, nempel dekat terus dengan Dia. Apa yang terjadi dengan hidup pasti berubah. Makanya saya nggak habis pikir orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja tapi hidupnya nggak berubah. Nggak tahu apa yang didengerin, nggak tahu apa yang dilakukan. Apalagi kalau pelayanan masih ngawur-ngawur, saya nggak habis pikir. Jadi saya ngomong, untuk diurapi Tuhan secara spesial dibutuhkan mahal harganya. Mahal. Dan saya tahu harga itu mahal. Tidak mungkin kita mau jual harga yang mahal itu dengan harga murah. Kita tidak mungkin mau jual Mercy dengan harga mobil Avanza. Tidak mungkin kita akan jual Rolls Royce dengan harga mobil murahan LCGC. Betul Pak? Punya harga yang mahal. Hidupmu dan hidup saya adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Harusnya perjalanan kehidupanmu semakin dibawa masuk dalam dimensi dengan Tuhan. Nanti kamu hadapi masalah, kamu hadapi kekurangan, kamu hadapi goncangan, kamu hadapi tekanan, kamu hadapi apapun, kamu tidak terlalu pusing. Kamu tahu Tuhan yang kamu sembah untuk hidup. Tahu proses di ujung dari perjalanan hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Kira-kira bisa stres? Kalau kita sampai ke level itu, dalam kondisi apapun nggak pernah khawatir, nggak pernah stres, nggak pernah khawatir di masa depan. Saya tahu saya melayani Tuhan yang ngurusin saya, Tuhan yang gaji saya, Tuhan yang take care semuanya. Ini saya bawa ke dalam kedalaman hati. Gue harus masuk sampai ke dalam hati. Tambah hari kalau kita mencintai. Akhirnya ngomong begini, Tuhan aku tak ingin yang lain. Aku hanya ingin Engkau. Aku hanya ingin Engkau. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu kerja dengan cara yang berbeda. Kamu ngomong sama orang dengan sikap yang berbeda. Hidupmu tambah berharga, bernilai. Bukannya fokus pada diri sendiri, kekurangan, aku kurang glowing pada skincare itu, aku kurang cantik ke salon ini, aku kurang kurus meski. Tiba-tiba kamu jalan aja dengan luar biasa. Kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Tidak tahukah kamu adalah bayi Allah? Tubuh kita jadi tempat tinggalnya Tuhan. Bayangin. Tuhan yang begitu panggung, Tuhan yang begitu perkasa tadi tinggal di dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Kira-kira masa depan akan jadi seperti apa? Jalan sama Tuhan. Halo? Powerful. Jadi tidak hanya sekedar duduk di sini, dengar saya ngomong, saya khotbah. Itu tidak berhenti sampai hari Minggu bahwa ibu datang ke gereja. Engkau mesti kejar Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi, alami pengalaman dengan Tuhan. Hidupmu akan dibawa ke dalam kehidupan kedalaman, ngerti hatinya.
powerful. Melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Tiba-tiba dia menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sangat bijaksana sekali. Amin. Untuk menyembahmu, beriku hati, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bayangin ini, wanita yang mengurapin Tuhan ini orang yang tidak bernilai, tidak berharga, tapi dia mau korbankan setahun gajinya untuk mengurapin Yesus. Yang jadi masalahnya apa sih yang kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan hari ini? Bukankah Alkitab katakan ibadah yang sejati ketika kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan? Kan yang kita kejar ujungnya perkenanan Tuhan. Koreksi saja hati kita ini. Kalau masih didapatin semua kejahatan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus sedikit cabut sampai ke akar-akar, supaya kita dibawa ke dalam level kedalamannya dengan Dia. Amin. Diberkati apa kan? Batuk dulu. Lagi. Tutup matamu. Roh Kudus, Engkau dihormati di dalam ruangan ini. Kami materekan firman-Mu dengan darah dan domba firman yang nempel dalam hati kami. Terpatri, terpahat sampai loh kedalaman hati kami. Terus Tuhan, selidiki kedalaman hati kami. Kau lihat sampai kedalaman isi hati kami, hanya ingin nyenangin hati-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau saja yang layak. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tuhan, lihat kedalaman batin kami. Ikarala baka shekini mendere inamandoro boko sapiku. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh make buku rabasya. Dinamo, sinamo so. Baby
memenuhi kasih karunia-Mu. Tuhan, 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 Tuhan. Oh, ikini anaranamu. Inama sekiribeku mamarabaku. Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini, biar hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi kami, memenuhi kami, memenuhi kami. Inamu sinamatamu. Di hadirat-Mu, hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali kami diberkati. Kami diberkati di bawah mengalami pemulihan. Bahkan hidup kami dipakai Tuhan secara dahsyat. Jadi berkat kemana-mana kami melangkah. Setiap orang yang bertemu dengan kami akan menikmati hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kemuliaan-Mu semakin powerful menyertai kami. Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Bawa kami untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu, menyatu dengan Engkau, mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, mereka dijamah, dipulihkan, disentuh, diubahkan hatinya. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mampu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi,